Pagi semuanya, kita akan mereview atau melihat stabilizer merek Matsuyama AC Automatic Voltage Regulator. Artinya adalah arus kurang otomatis voltage regulator, menstabilkan semua tegangan arus kurang atau ampere kurang yang bekerja di dalam panel MDP atau distributornya. Nah, ini untuk tegangannya, ini pas to N 220 volt stabil. Ini untuk kapasitas ampere R, S, dan T. Nah, ini keluaran voltase yang dihasilkan oleh RST ada 385 voltase. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Nah, saya akan menunjukkan. Ini adalah power. Nah, ini RST, RST. Nah, ini ada RST. Ini ada panel COS atau tuas breaker besar kipas MDP yang masuk ke dalam stabilizer Matsuyama atau menstabilkan tegangan yang bekerja di dalam gedung. Ini ada tulisan PLN dan AVR. Nah, AVR ini adalah automatic voltage regulator atau stabilizer tersebut. PLN ini adalah sumber dayanya dari panel MDP. MDP itu maksudnya adalah supply power PLN yang masuk ke dalam MDP, lalu disuplaikan ke sini untuk melalui si AVR. Nah, di sini pengkonsumsian atau konsumsi yang dipakai oleh gedung ada di posisi R yaitu 156, lebih banyak daripada S. Di lantai 2 80 ampere dan T lebih besar daripada S 100 ampere. Nah, cara mengeceknya apakah itu sesuai atau tidak, tinggal kita pakai alat ini. Nah, ini namanya tang ampere atau klem ampere yang biasa dipakai seluruh teknisi elektrik maupun dinamotik atau yang lain-lainnya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada 600 ampere, ada 400 ampere. Tinggal kita posisikan analog ini ke arah 400 ampere. Karena sesuai dengan konsumsi daya tadi yang dipakai oleh gedung adalah 100 ampere lebih, maka kita akan pakai di posisi 400 saja. Ini tang ampere memiliki kapasitas terkecil 400 ampere untuk melacak berapa ampere yang dipakai sesungguhnya. Kita cek untuk RST nya. Kita pertama masuk kita kepada R nya. Di sini R tadi 150 lebih. Jika naik turun itu sudah biasa karena pemakaian gadung itu tidak stabil, tidak menetap, atau ada yang colok pasang dan lain-lainnya, penggunaan AC, komputer, lampu dan segala macamnya. Nah, kita akan coba. Di posisi dia sekarang ampernya adalah 150 dan bernaik turun seperti ini. Ini untuk R. Tadi di posisi S nya ada 80 ampere. Kita akan cek apakah sesuai. Nah, 80 ampere. Di T nya tadi ada 100 ampere. Kita akan cek. Nah, di bawah 100, yang artinya dia tidak, dia akan naik turun seperti ini karena penggunaan daya yang dipakai di dalam gedung. Ini untuk posisi input. Ini posisi input dari MDP ke AVR atau PLN ke AVR. Ini 150 lebih. R nya ini ST, S nya 80, T nya 80. Oke, kita akan tes di posisi panel MDP nya. Cara lihatnya pakai ini tang ampere atau klem ampere. Di posisi 400 ampere aja cukup, karena ini cuma rumah sakit bukan pabrik. Nah, ini RST, cara ukur ampernya. Ampere bekerja 150 140 ampere-ampernya. Nah, ini S nya 70 sekian ampernya. Ini T nya 87. Nah, pembagiannya ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 power tegangan utamanya. Underpass to N. Nah, ini tripasnya, pas atau underpass. 380 voltasenya sampai 440 voltase. Kalau underpass to N
220 volt sampai 230 volt gitu. Jadi patokannya bukan breaker ini berapa kilowatt dibandingkan dengan breaker otomatis PLN berapa breaker kilowattnya, tapi kita cuma lihat aja ampernya. Ampernya seperti ini. Nanti di panel setiap lantai ada SDP, nah, supply daya panel, nanti per satu-satu ada pasnya RST seperti itu. Jadi patokannya bukan di breaker ini. Breaker ini adalah satuan kilowatt menjadi ampere. 1 kW 800 atau sampai 1000 watt dibagi 220 sama dengan ampere. Nah, inilah RST nya. Patokan kita adalah paketan ampere. Kalau 152 berarti MDP harus punya, SDP nya harus punya breaker itu sekitar 60 sampai 90 kW. Seperti itu. Oke, di sini ada tulisan incoming. Artinya adalah power yang masuk dari MDP ke SDP. Dibagi menjadi PP. Penerangan. Lampu-lampu besar seperti lampu sorot, lampu PJU seperti itu juga dipasangkan oleh rumah sakit sendiri, bukan dari PLN, menggunakan timer lampunya. Nah, ini untuk lift, ini untuk pompa joki atau hidran. Nah, dari tripas yang dari MDP dipecah menjadi per lantai. Panel power lantai 1, panel power lantai 2, panel power lantai 3. Nah, di sini ada tulisannya PP1. Ini tuas MCCB atau breakernya. Ini tuasnya. Lalu ada pembagian lagi di penerangan luar. Ada di power daya pompa, power daya kompresor, penerangan atap, power daya radiologi untuk alat X-ray atau torak. Nah, maka lantai 1 lebih banyak pemakaian ampernya ketimbang dengan lantai 2 dan 3 karena lantai 1 diunggulkan untuk membagi-bagi daya, terutama pembagian daya yang paling berat yaitu di posisi lift dan di posisi radiologi. Ini menggunakan 3 pas yang kuat 690 atau 480 volt seperti itu. Jadi inilah pembagian dari MDP ke SDP. Main power daya atau main daya power ke SDP, supply daya power untuk gedung. Ini bekerja kapasitor bank ini, pertama power atau trafo power yang ada di luar yang menstabilkan tegangan dari 2000 volt menjadi 380 volt seumpamanya. Lalu dari PLN supply ke MDP. Dari MDP melalui Matsuyama atau stabilizer masuk ke dalam kapasitor bank. Lalu dari kapasitor bank ini baru mensuplai ke SDP. Begitu cara kerjanya ya teman-teman. Dari kapasitor bank, dari MDP masuk kapasitor bank, dari kapasitor bank supply outgoing masuk ke dalam SDP. Lalu di dalam ini SDP, ini SDP membagi-bagi semua kebutuhan. Nah, bagi semua kebutuhan PP1, PP2 dan lain-lainnya. Seperti itu. Ini PP1-nya. Itulah diagram wiring elektrik untuk gedung-gedung per 3 lantai ataupun 2 lantai atau yang menggunakan kapasitas 3 pas. Mudah-mudahan apa yang saya update, apa yang saya upload bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat juga untuk posisi-posisi troubleshoot seperti itu.